Ya, udah. Chandra mau nanya persiapan untuk Grego nih buat World Finals nih setelah perform dari turnamen kemarin. Kemudian, Dia kemudian, ya persiapannya Loh. berjalan baik sampai hari ini. Diharapkan nanti pada minggu depan berangkat Sabtu semuanya baik-baik. Jadi ya, persiapan so far semuanya baik. Coach. Apa nih yang lebih detail dari Georgie nih, maksudnya apa ketahanannya atau mentalitinya atau gimana? Overall ya semua yang kemarin jadi evaluasi di Jepang, di China yang terakhir ya pelan-pelan kita tambahin lah ya. Pastinya nggak mungkin bisa semuanya bisa dapat, minimal cederanya dulu, lututnya udah semakin baik. Terakhir cedera yang di telapak kakinya juga sudah fully recover gitu. Masalah kesiapan main semuanya ya seperti biasa. Jadi kayak kapalannya itu Kapalan. kulitnya sudah ada. Udah bagus. Dan itu kan memang sakit ya, perih sekali karena kulit yang tebalnya itu yang pecah dua kanan kiri Dua-duanya ya. di bawah jempol. Iya, tumpuan. Gerak-gerak. Nah itu perih, memang perih. Tapi udah sekarang udah bagus. Coach, mengenai konsistensi, Georgie kan lagi kemarin di Kumamoto juara, terus di Cina langsung gugur. Itu gimana sih Coach untuk bisa konsistensinya dia supaya bisa stabil gitu Coach di dalam Kan event? kita juga harus lihat kemarin di Kumamoto dia sudah maksimal, di Cina pastinya nggak bisa maksimal karena kakinya kayak begitu, gimana bisa maksimal. Jadi kalau di Cina menurut saya kurang pas kalau bicara konsistensi gitu. Karena permasalahannya bukan di permainannya, dia punya keinginan yang kuat untuk nyoba lagi dengan kondisi yang menurut saya nggak ideal untuk tampil. Tapi ada baiknya juga supaya dia paling nggak dia sendiri punya kemauan dari diri sendiri untuk mencoba kesulitan atau kesakitan yang dia rasain, dia paksain gitu. Paksain dalam arti yang semaksimal waktu di Cina kemarin ya. Jadi dengan kondisi yang masih basah gitu ya. Kalau untuk ini kan 8 besar nih di World Finals, ini kan potensi saling bertemu. Ini kalau melihat pemain-pemain yang lolos di tunggal putri ini gimana nih peluang dari Georgie? Saya rasa peluangnya semuanya sama. Mereka sudah sama-sama top player yang sudah saling mengalahkan. Tinggal kita lihat kan kesiapan di sana untuk Grego. Yang penting kita siapkan Grego untuk ke sana tuh. Saya lihat dia udah semuanya baik, cederanya nggak ada, apanya semuanya udah nggak ada. Tinggal nanti pada saat pertandingannya ya, harus disiapkan siapa, harus seperti apa gitu. Nah, kalau Indra selama udah berapa bulan nih melatih Kapan? tunggal putri ini, melihat kan selain Georgie ini untuk yang lain-lain nih kayak Putri KW, terus Mutiara dan yang lain-lain gimana nih? Maksudnya jangan hanya ngandelin Georgie, ada nggak yang bisa paling tidak mendekati untuk bisa nanti di persaingan tunggal putri dari Indonesia gitu? Seperti yang saya dari awal saya masuk ke GSI, tunggal putri kan boleh dibilang satu sektor yang tertinggal gitu. Tapi kalau dilihat dalam waktu 8 bulan, 9 bulan ini seperti Grego baru tahun ini dengan jerih payah dan keringatnya sendiri masuk di WTF. Ini satu prestasi. Ya, tahun lalu dia masuk WTF ada pengganti. Kalau sekarang betul-betul dia kumpulin poinnya sendiri dan dia masuk. Satu, pastinya melalui prestasi yang cukup bagus baru bisa jadi top. Satu, yang kedua, misalnya kayak yang tadi ditanya tunggal putri yang lain, misalnya Esther, Tomang yang kemarin sempat juara, sebelum ini juga kan
tunggal putri boleh dibilang IC, IS kemarin bahkan Extra tuh kalau nggak salah 100 juara, Tuh. ya kan? 100 juara. Itu kan satu kemajuan juga. Jadi proses-proses yang seperti ini pastinya semuanya berkesinambungan menurut saya dengan prestasinya Grego. Ini memacu anak-anak yang lainnya, adik-adiknya tuh melihat gitu. Melihat mereka latihan sama-sama, sparring, mereka juga bisa saling ngukur. Oh, ternyata begini ya, begini. Itu kan dengan prestasinya Grego dia dengan bersaing di top 8 seperti itu, anak-anak kan juga jadi makin lama makin pede. Jadi sebelum ini kan untuk Grego sendiri kan ngukurnya nih susah, mau ngukur kemana gitu loh. Gitu. Sekarang mungkin adik-adik yang lain mungkin bisa lebih melihat satu kepercayaan dirinya, Grego bisa, oh ternyata bisa ya gitu. Jangan ngelihat tunggal putri kemarin mungkin anak-anak saya bilang sih terlalu mengecilkan diri gitu. Gitu kan. Ini yang nggak boleh. Mereka punya kemampuan kok gitu. Buktinya apa? Bisa kok gitu. Mereka ada pembuktian kok gitu. Nah ini yang mau kita terus ya, motivasi ini yang harus kita tanamkan ke mereka gitu. Jangan mereka ngerasanya kecil gitu ya, nggak bisa. Buktinya apa? Bisa dalam arti dengan kapasitas mereka sendiri-sendiri nih. Levelnya kan sendiri-sendiri nih. Grego level atas bisa. Yang di bawah-bawahnya lagi ada satu pembuktian untuk Esther, untuk Toma, atau kemarin yang junior juga sempat bagus, Mutiara lah, Ciara lah, gitu kan ya. Jadi mereka dengan prestasi Grego, prestasi yang lain-lain, itu mereka bisa melihat. Nah, diharapkan mereka terus terpacu dan punya motivasi yang lebih gitu. Kalau Putri KW gimana? Putri KW kan prosesnya ini beda lagi. Kalau Putri KW kan kalau dibilang sudah level di top atas belum, tapi dia sudah masuk di top 30. Kalau top 30 itu pertandingan kemana aja udah bisa masuk, gitu. Dia kita bawa ke level-level atas semuanya. Kalah di babak pertama, kalah di babak kedua, apa semuanya. Sebetulnya bukan itu yang mau kita lihat kalah menang. Bukan kok kalah babak pertama ya. Kalau saya bilang ini waktunya dia dan dia juga ngerti gitu loh, karena targetnya tuh bukan untuk misalnya tahu-tahu semifinal gitu ya, belum nyampe kecuali dia main turun ke 100 ke 300 kalah babak pertama. Nah ini pertanyaan gitu. Jadi istilahnya KW naik ke level atas, waktunya dia istilahnya ditempa lah gitu ya. Ditempa gitu. Mentalnya udah lagi kekalahan demi kekalahan terus, tinggal ini untuk nunggu apa ya, turning point-nya ini kapan gitu. Turning point-nya kapan? Kalau saya bilang 750, 1000 untuk KW bisa, atau orang luar yang minta KW berprestasi, enggak, belum. Bukannya nggak bisa, tapi saya rasa belum waktunya. Coach, untuk apa namanya yang di saat ini kan lagi ada di Guwahati Master ya di India ya. Itu harapannya nanti gimana coach? Ada target spesifik gak? Tadi kan dibilang kok Super 100 harusnya bisa bersaing gitu. Nah ini gimana untuk teman-teman yang lagi? Ya ini yang berangkat ke sana pastinya targetnya harus ada satu apa ya, naik podium lah, naik podium gitu ya. Karena dilihat yang pergi ke sana juga bukan semuanya bolong dalam arti pemain-pemain yang itu juga ada juga nama-nama yang bagus-bagus juga. Tapi minimal seperti KW kan levelnya naik. Kayak sekarang kan anak-anak yang baru-baru di bawah nih levelnya dinaikin ke 100. Yang saya mau lihat setiap kali pertandingan mainnya tuh maksimalnya sampai seberapa gitu loh. Jadi dalam latihan kan kita tahu hari-hari seperti apa,
pertandingannya keluar apa enggak dulu nih, Hmm. gitu. Maksimal enggak, kan kadang-kadang anak-anak di latihan sama di pertandingan keluarnya beda. Beda. Ini yang mau kita lihat dulu, ini yang mau kita cari dulu, gitu. Jadi dari segi mental, keberaniannya untuk main di satu turnamen, ini yang kita uji gitu. Nggak guna juga kalau latihannya luar biasa, tahu-tahu keluar permainannya hanya 50%, kan sayang. Gitu. Jadi kalau anak-anak ini udah berani ngadu dulu di setiap turnamen, meskipun kalah atau lawannya lebih bagus pada saat pertandingan itu, ya nggak apa-apa. Tapi dia punya mental juara, mental petarung. Nah, itu yang kita mau cari gitu dari anak-anak. Jadi kalau untuk tahun depannya, jadi Ko Indra pengen naikin yang di bawah-bawahnya Grego untuk mulai ikut level-level Super 100, diperbanyak gitu. Ya, dicoba. Karena ranking-rankingnya udah bisa masuk. Kalau kita rankingnya nggak bisa masuk, juga kita nggak bisa coba. Misalnya kayak Esther dengan Komang 100, kemungkinan 300 bisa. Gitu. Tergantung juga. Dalam arti kalau yang ranking atasnya pada turun ke 300 ya nggak jadi bisa ikut. Gitu. Kadang-kadang gitu. Kenapa kita masukin, tahu-tahu entry-nya nggak masuk. Karena yang misalnya ranking 30 ke bawah sampai ini semuanya daftar gitu. Waduh, ini yang repot kan. Nah, ini yang kita tunggu. Mungkin saya rasa selesai Olimpiade baru agak longgar. Gitu kan? Biasanya begitu. Coach, soal Bilkis, Coach, dia kan sempat mencuat waktu di Uber Cup waktu itu ya. Lalu kesini kayaknya agak tenggelam, itu kenapa tuh Coach dia Bilkis, Coach? Faktornya kan banyak gitu ya. Yang namanya kejutan apa semuanya kemungkinan pasti ada gitu kan. Dia main kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang kan yang namanya anak-anak ini kan baru dalam arti mereka main bagus. Kedepannya kok kenapa sekarang bisa sepertinya kayak Hilang gitu. gitu kan. Nah, itu prosesnya tuh nggak bisa dibaca hanya segampang itu sebenarnya. Jadi proses yang dia laluin di latihan, kesulitannya seperti apa kan ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Jadi yang begini-begini ya tugas kita untuk nyari nih, balikin lagi performanya, keyakinannya, motivasinya. Ini kan perlu waktu dan perlu sebagai pemainnya juga harus betul-betul mau all out untuk di situ kan. Jadi waktu Ko Indra benar-benar megang tunggal putri di pelatnas ini, yang Ko Indra lihat tuh apa, terus yang memang paling mendesak untuk ya paling nggak mulai ubah itu apa gitu. Karena kan yang baru terlihat menonjol kan baru Gregoria ya. Maksudnya Gregoria maksudnya untuk yang level atas kan paling nggak pengen yang deket-deket, sedangkan kayak saya kan seangkatannya sama Putri KW tapi kan levelnya udah beda. Ini yang Indra benahin banget apa sih dari tunggal putri kita ini biar bisa mengejar gitu. Begini, yang perlu dipahami juga saya rasa, kematangan seseorang nggak bisa disamakan dari segi umur. Saya umur 20, mereka umur 20, tapi kok mereka udah bisa begini. Kadang-kadang mungkin nggak kurang pas lah kalau menurut saya gitu. Karena backgroundnya, mungkin kesehariannya seperti apa dan lain-lain, atau kematangan dari misalnya kita bicara An Seong itu kan panjang gitu. Dari story-nya kan kurang lebih juga saya tahu di Korea di mana saya tahu gitu. Jadi menurut saya kematangan seseorang nggak bisa dilihat dari umur yang sama gitu. Misalnya kita lihat contohnya aja Grego dari awal 17 tahun, 18 tahun, ya kan, kita lihat juara dunia junior apa semuanya, tapi kan prosesnya ini struggle-nya seperti apa, ini yang kadang-kadang nggak bisa hanya kita ngomong dan kita bandingkan dengan satu pemain yang kita lihat menonjol gitu. Dimana misalnya di negara-negara lain, misalnya Korea kah, Cina kah, atau Malaysia kah, atau mana, banyak juga pemain yang struggle. Banyak juga yang struggle.
Jadi paling yang terdekatnya untuk tahun depan kayak di bawahnya Gregorian dinaikin ikut. Jadi kalau yang turnamen ya? tunggal putri untuk naik di level Grego tahun depan saya rasa belum. Maksudnya upaya kesananya banyak. Oh iya, pasti. Turnamen yang itu ya. Upaya kesananya pelan-pelan nih, dari yang bawah-bawah dinaikin dulu rankingnya supaya bisa naik ke atas. Karena yang di bawah yang udah pasti ngikut ke atas itu KW, tapi KW yang seperti saya bilang belum saatnya KW ini sekarang kayaknya seperti kayak ditempa gitu ya, dinorak kan. Iya kan, kurang lebih begitu kan. Nah, tinggal lihat ketahanan KW sampai di mana. KW juga harus paham ini saatnya kamu digebukin nih, tapi minimal dalam satu pertandingan ketemu top player kamu mati-matian. Dari situ masa iya nggak maju sih? Kan? Nah, kita berharap dari situ dia menemukan satu turning point-nya. Saya kira setelah Olimpiade bisa nggak coach ketemu itu turning point itu setelah Olimpiade nanti itu? Diharapkan. Dan kita juga lihat nanti pelan-pelan performanya seperti apa. Karena kemarin yang saya jalanin aja turnamen yang ini kadang bisa bagus di awal-awal tahun nggak ketemu tuh sekali. Lepas dari kejuaraan dunia baru kelihatan mainnya. Wah. Nah itu kan proses yang kita jalani ya ada. Ada ya. Oke. Siap, terima kasih banyak coach. Terima kasih, Ko. Iya.